jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema benarkah sholat kita berbeda. Di segmen sebelumnya kita sudah dapat ilmu baru, ternyata dulu itu kewajiban sholat kita itu adalah 50 waktu. Kebayangkan 50 waktu. Nah sekarang nih sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita hanya diwajibkan untuk sholat 5 waktu yang kadang-kadang berat juga. Baik. Saya masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita tadi. Sekarang saya mau lempar ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Siap. ini tadi ada salah satu perdebatan yang memang selalu jadi pembahasan nih. Kadang di teman-teman saya juga masalah bersedekap dalam sholat. Nah ini kadang kalau saya kan di sini nih, di dada. Coba kita langsung praktek. Nih aku praktek dikit ya, maaf nih. Allahu Akbar. Oh ya. Ada juga yang di pinggang. Ya. Ada yang sebelah ke kanan dikit, Ada yang paling dikit. lebih ke kiri dikit. Nah ini biar nggak bingung nih, biar saya juga punya jawaban nanti kalau ada yang nanya, anak saya nanya. Ini yang benar gimana nih Ustaz Syam? Ada yang diputar, Ada yang diputar juga ya, Kalau itu sebelum. Itu kayak mau pencak silat. Nah ini saya biar nggak salah lagi nih, mohon penjelasannya Ustaz Syam yang benar nih kayak gimana nih. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku, Ustaz Mani, Habib Usman, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nyari yang benar yang salah sebenarnya. Kita cuma cari bagaimana supaya kita itu sesuai dengan syariat. Karena kalau kita cuma berbicara tentang benar dan salah, perbedaan pendapat fikih itu sangat banyak gitu ya. Apalagi masalah bersedekap. Nabi SAW dalam bab sholat itu sering diangkat hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Nah, kenapa kok jadi perbedaan pendapat? Karena cara pandangnya sahabat itu berbeda-beda gitu. Jadi cara mereka melihat Nabi SAW, pernah saya melihat Nabi begini tangannya. Kata sahabat yang lain, pernah saya lihat Nabi begini tangannya. Pernah saya lihat Nabi begini tangannya. Akhirnya muncul perbedaan pendapat dan itu sampai kepada para ulama fikih, ya, para fuqaha dan sampai kepada kita. Maka sangat egois orang-orang ketika dia sholat lalu merasa dirinya yang paling dekat dengan Nabi. Orang sangat egois, sangat close minded, tidak open minded. Orang-orang yang mengatakan bahwa inilah gerakan yang sesuai dengan syariat Nabi. Karena ternyata para fuqaha aja, ulama-ulama fikih saja berbeda pendapat akan hal tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bersedekap. Sorry, Mas Mikdad. Boleh, Oke. saya bantu. Oke, mic-nya taruh di kantong dulu kali. Sama cue card-nya. Oke. Cue card-nya saya simpan di sini dulu ya. Boleh. Nah, karena kalau biasanya Mikdad, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Wah, naruh di situ, Iya. di kiri. Subhanallah. Ternyata dalam 4 mazhab mereka hanya berbeda yang namanya apakah tangannya di atas pergelangan atau tangannya di atas sini atau ada yang di atas tanpa menggenggam. Yang berada di antara kiri atau di antara kanan itu kami nggak tahu pendapat dari mana. Wallahu taala alam. Namun tidak dibahas di kitab besar para fuqaha. Namun katanya ini adalah gerakan sufi gitu ya. Ada yang mengatakan ini adalah gerakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kami tidak tahu referensinya dari mana. Wallahu taala alam, mungkin dari kerendahan ilmu kami. Ya, kalau kami biasanya dari atas. Allahu Akbar. Berada di atas dada. Dada itu di mana? Ini dada nih Ustaz. Dada itu berada di atas perut. Ya. Allahu Akbar. Maka posisinya di sebelah sini. Tidak juga terlalu tinggi. Ada orang terlalu tinggi. Allahu Akbar. Ada juga yang terlalu tinggi seperti ini. Ya, maka tidak seperti itu. Maka ya. Nah, bersedekapnya. Sekarang bersedekapnya. Ada tangan ditaruh di atas telapak tangan. Taruh saja. Nah, ada yang seperti ini. Benar. Ada tangan menggenggam tangan yang satu. Begini. Menggenggam. Yang salah adalah ketika genggamannya hanya jari kelingking dan hanya jempol. Hanya begini, Ya, yang tiganya enggak. dan terbuka ini 3. Nah ini ada satu kekeliruan. Nah kalau genggaman seperti ini maka dia adalah benar. Ada juga tangannya berada di sini. Begini. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar dan ini yang kayaknya yang paling banyak terjadi. Begini ya kan? ya. Allahu Akbar. Nah dia berada di posisi seperti ini. Ada juga pendapat tidak bersedekap sama sekali. Begini dong. Ya, Allahu Akbar. Nah kalau kita berangkat umroh itu banyak itu perbedaan tangan. Makanya kami katakan bahwasanya permasalahan sholat ini banyak sekali perbedaan. Yang tidak ada dalilnya adalah Allah. Yang dikatakan tadi Habib. Namun yang lainnya insya Allah aman. Nah yang dibenci adalah yang makruh namun tidak membatalkan sholat adalah ketika dia Allahu Akbar naroknya di bawah. Nah kenapa? Karena seakan-akan tidak serius.
seakan-akan tidak serius. Namun sebagian daripada ulama Maliki juga seperti ini. Ya, namun ada yang memakruhkan. Kenapa? Seakan-akan nggak serius gitu sholatnya, kayak malas. Allah Akbar. Kayak malas-malasan gitu loh. Yang paling Iya, enak iya. adalah di atas pusar, ya di atas dada. Ya nggak ke kiri, nggak ke kanan. Kenapa Di ada yang ke kiri tengah-tengah. ke kanan? Karena mengatakan di atas hati gitu. Oh. Ya Allah Ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Ini memang jadinya banyak Banyak pendapat yang pendapat. memang kalau kita bahas akan panjang ya. Ya, namun Ustaz Syam. kita harusnya open minded. Open minded itu apa? Tidak merasa pendapat kita yang paling benar, Betul. ya, mau menerima pendapat orang lain selama itu ada referensinya. Masya Allah. Nah insya Allah tadi yang sudah dipraktekkan, yang sudah dianjurkan oleh Ustaz Syam bisa juga dicontoh oleh sahabat-sahabat juga jamaah yang di rumah mungkin yang selama ini bingung, ini bener nggak ya, ini salah nggak ya. Nah insya Allah tadi sudah sedikit menjadi ada gambaran referensi yang benar. Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Syam, prakteknya insya Allah bermanfaat. Baik, nah saya masih ada beberapa pertanyaan, sebenarnya masih banyak. Nah tapi ini sekarang saya mau ke Habib Usman dulu nih. Bib, Ya. kita kan tahu ya, kita ini sholat yang kita lakukan setiap hari itu pasti dicontohkan dan dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi emang benar ya, katanya sholat Jumat itu justru awalnya nggak dipimpin, bahkan dilakukan tanpa Rasulullah. Wah ini benar nggak nih Bib? Terus katanya ada hal-hal yang bisa bikin kewajiban sholat Jumat kita ini gugur. Ini aku jadi pengen tahu nih Bib, apa sih? Mohon penjelasannya Bib. Afwan Mas Mikdad, afwan Ustaz Bani, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga bisa diamalkan untuk dirinya, istrinya, suaminya dan anak-anaknya, dan insyaallah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru panggilan salat Jumat, sudah azan datang, maka bersegeralah kamu untuk menunaikan salat Jumat. Ingat kepada Allah, tinggalkan jual belinya, tinggalkan perdagangannya. Ketika turun ayat tersebut, Rasulullah SAW lagi khutbah. Karena ada unta yang datang bawa dagangan, akhirnya apa? Akhirnya mereka berusaha untuk beli dagangan tersebut. Karena waktu itu musim paceklik di kota Mekah. Maka inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan tafsir. Bahwasanya tadi kan ada pertanyaan, kapan sih pertama kali sholat Jumat nih? Turunnya Betul. perintah sholat Jumat ketika Rasulullah SAW berada di kota suci Mekah. Dan sebagian sahabat sudah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk apa? Untuk memulai daripada sholat Jumat. Yang dimana ketika dikasih perintah oleh Rasulullah, di sana ditunjuklah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Siapa? As'ad bin Jurarah. Inilah sholat yang pertama kali dilakukan, yakni sholat Jumat yang diadakan di kota suci Madinah, yang dimana tanpa Nabi besar Muhammad SAW yang menjadikan imamnya. Kenapa? Karena waktu itu keadaan di kota Mekah tersebut sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Kenapa? Di sana sahabat kurang dari 40 orang yang pertama. Yang kedua, masih dikuasai oleh kafir Quraisy yang dimana ada tekanan yang dahsyat. Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang dipukul, ada yang digebuk, ada yang ditendang, ada yang apa lagi? Ada yang dilakukan yang tidak baik karena terjadi sebuah penindasan kepada sahabat dan juga keluarganya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana tadi ada pertanyaan lagi tuh, yang dapat menggugurkan sholat, yang dapat menggugurkan sholat Jumat diganti dengan sholat Zuhur. Yang pertama, ketika seseorang dia sakit keras, dia boleh nggak sholat Jumat? Kalau misalkan ada apa lagi, dia sakitnya menular,
dia boleh nggak sholat Jumat diganti sholat zuhur. Zuhur. Sekarang ini terjadi wabah. Berharap kepada Allah, kita diselamatkan oleh Allah agar tidak terkena COVID-19. Amin. Nah, kalau misalkan ada orang yang OTG, dia sholat Jumat, membahayakan yang lainnya, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Apalagi daerah zona merah yang berbahaya, maka dia sholat zuhur, diganti dengan sholat zuhur. Apalagi musafir, hujan deras itu boleh. Karena juga ada perintahnya Rasulullah, suruh muazinnya as-sholatu fi buyutikum. Karena apa? Hujan sangat deras. Begitu. Oh, Masya Allah. Jadi ada beberapa hal itu ya, salah satunya itu di tengah pandemi ini kalau kita sudah dinyatakan positif ya alangkah baiknya kita menggantinya Betul. dengan sholat zuhur. Masya Allah. Luar biasa penjelasannya, terima kasih Habib. Baik jamaah yang ada di rumah, antusias mengenai tema kita hari ini luar biasa sekali dan hari ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Maka dari itu kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah nih Habib. Ustadz Syam, banyak pertanyaan dari teman-teman kita dan juga kerabat kita. Mungkin ada saudara Ustadz Syam nih, Mungkin ada saudara Habib juga. Nah, ingin bertanya sama Ustadz yang Syam. bertanya melalui sosial media Islam itu Indah, Betul. utamanya di Instagram @islamitindah_ttv. Betul. Baik Habib, kami sudah membacakan atau memilih beberapa pertanyaan Habib. Insya Allah Betul. akan dijawab oleh Habib hari ini. Tapi aneh duluan yang nanya Ustadz Syam. Ah, masa sih? Betul. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim dari Instagram @najwa atau njwa_tns09. Baik. Tanya dong Ustadz Syam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Syam, wabarakatuh. saya mau tanya nih, kalau misalkan wanita sedang sholat, terus ketika lagi sujud atau duduk, itu kakinya kelihatan. Apakah sholatnya harus diulang atau enggak nih Ustadz Syam? Gimana nih? Mohon jawabannya nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurat tersingkap ketika sholat maka sholatnya tidak sah. Berarti dia mengulang sholatnya. Namun harus diketahui aurat dalam sholat itu terlihat dari mana. Kalau terlihat dari depan maka berarti dianggap aurat. Terlihat dari kiri kanan yakni dianggap aurat. Terlihat dari atas dianggap aurat. Tapi kalau terlihat dari bawah dia tidak dianggap aurat. Maksudnya begini, orang pakai sarung ya. Auratnya laki-laki itu lutut sampai pusar. Kalau terlihat dari atas maka dia batal. Ada laki-laki sarungnya lipatannya di bawah pusar. Lalu bajunya longgar. Kelihatan dari atas auratnya maka batal sholatnya. Tidak sah dipakai sholat karena dia terlihat auratnya. Tapi kalau sudah nutupin aurat, nutupin lutut, kelihatan dari bawah. Tiba-tiba ada yang lewat di bawah, ya rumah panggung gitu ya kelihatan, maka tidak batal ya dari bawah. Sama dengan perempuan, dari bawah kan kelihatan dari bawah, ya kalau pakai rok apa segala macam. Tapi itu tidak membatalkan sholat. Namun jikalau kakinya tersingkap pada saat sujud, tersingkap kelihatan, maka itu adalah membatalkan sholatnya. Sholatnya diulang nggak? Diulang sholatnya untuk lebih amannya. Masya Allahu Allah Ta'ala Ustadz Syam. Tabe Habib, pertanyaan selanjutnya ini Habib ya. Habib Boleh, yang apa jawab dulu? ya. Baik, tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat taraweh sendirian di rumah boleh langsung Al-Fatihah? Terima kasih. Ini pertanyaannya singkat, padat, jelas. Iya. Begini Ustadz Syam, setelah takbir disunahkan untuk membaca doa iftitah. Yang di mana nih? Ini boleh dibacakan atau tidak dibacakan karena bersifat sunnah. Tetapi alangkah baiknya sunnahnya lebih bagus, sunnahnya lebih sempurna, maka dibacakan doa iftitah. Oleh karena itu, kebanyakan nih di antara kita, jangankan baca doa iftitah, langsung sholat aja Allahu Akbar, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ya. Rahmanirrahim. Makharijul hurufnya nggak benar, Cepet-cepet dia. tajwidnya nggak benar, Diperbaiki. baca fatihahnya nggak benar, Mm-mm. tasdidnya nggak jelas. Apakah sah Ustadz Syam? Kalau Al-Fatihah sih bahaya. Nah, kalau sampai Al-Fatihah merubah salah arti. semua. Iya. Jadi gitu Ustadz Syam. Jadi Jadi- Masya Allah nih, agar pemirsa di rumah nih, pemirsa setia Islam itu indah. Tidak meremehkan juga Betul. sholatnya. Baik Habib, masih ada lagi pertanyaan nih. Boleh, tafadhol. Tentang terawih tadi kan, ya Betul. terawih itu ada yang buru-buru segala macam. Nah sekarang rokaatnya Habib. Nah sekarang Al-Fatihahnya diperbaiki, tapi ternyata rokaatnya ada yang 11 rokaat, ada yang sampai 23 rokaat. Ada yang pendek, ada yang sampai khatam Quran. Nah yang benar itu seperti apa dan bagaimana terawihnya Rasulullah SAW? Masya Allah, kalau bicara tarawihnya Rasulullah,
nih teman-teman di rumah atau jamaah Islam itu indah yang di rumah, jamaah ajak keluarganya, saudaranya untuk nonton Selalu Islam Itu Indah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Share di YouTube-nya, oh nggak bisa di YouTube-nya, Instagram-nya, WhatsApp-nya untuk nonton Islam Itu Indah. Sekarang kasih tahu. Biar kita semua tahu bagaimana sih tarawih yang benar. Mau bagaimana 11, sih, 23 atau berapa nih? Yang mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betul. Seperti itu, Bib ya. Setelah yang satu ini, Ustaz Sam. Insya Allah. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.